Halo good people, jadi kenalin kami lagi kelompok 2 yang beranggotakan Virial Setio Putri Firmansyah, Rizky Azarona, Sania Fazri Alfiari, dan Sylvia Ayu Dwinda Anggraini. Nah, pada kesempatan kali ini kami mau membahas manajemen resiko terhadap ekspor kopi Toraja. So, disimak baik-baik ya. Nah, hal-hal yang bakal dibahas ada penetapan konteks, identifikasi resiko, analisis resiko, evaluasi resiko, serta mitigasi resiko. Yang pertama, penetapan konteks dilihat dari kondisi eksternal di mana kopi Toraja ini tumbuh di wilayah tropis, tekstur halus dan memiliki wangi yang khas pada kopi, rentan terhadap risiko produksi dan distribusi serta adanya risiko finansial. Serta apabila kita lihat dari kondisi internal, yang pertama sektor perkebunan kopi di Toraja, Sulawesi Selatan, perubahan iklim yang sering terjadi di Indonesia mengakibatkan tidak tepatnya waktu panen, perubahan kualitas rasa dan mutu kopi, serta penanganan yang salah dalam pengemasan. Selanjutnya untuk identifikasi resiko ekspor kopi dari Toraja, yaitu ada 3 resiko. Yang pertama resiko produksi, resiko distribusi, dan juga resiko finansial. Untuk resiko produksi terdapat 3 resiko. Yang pertama keterlambatan panen kopi, yang kedua kerusakan pada mesin yang menyebabkan stok kopi tidak cukup memenuhi pesanan konsumen, dan yang ketiga penurunan mutu kopi. Lalu untuk resiko distribusi terdapat 4 resiko. Yang pertama itu kecelakaan dalam perjalanan pengiriman, terjadinya kerusakan pada kemasan kopi, tidak memenuhi ketentuan standar mutu ekspor impor, dan juga kurang lengkapnya dokumen ekspor. Lalu yang terakhir untuk resiko finansial terdapat 3 poin. Yang pertama kenaikan biaya produksi, tidak tepatnya laporan keuangan, dan juga kenaikan biaya pengiriman. Yang selanjutnya ada analisis risiko, di mana di sini ada 3 risiko. Yang pertama risiko produksi, yang kedua risiko distribusi, yang ketiga risiko finansial. Yang pertama risiko produksi itu ada 2, yaitu faktor yang menyebabkan banyaknya sehingga tingkat kemungkinan terjadinya tinggi, dan yang terakhir itu kualitas kopi yang dihasilkan akan buruk dan rusak sehingga tingkat kemungkinan terjadinya terhadap sasarannya itu tinggi. Yang kedua ada risiko distribusi, di mana tingkat kemungkinan terjadinya sedang dan juga menghambat distribusi, tingkat pengaruh terhadap sasarannya tinggi. Dan yang terakhir ada risiko finansial, di mana tingkat kemungkinan terjadinya kenaikan harga barang tinggi dan juga tingkat pengaruh terhadap harga barang tinggi. Selanjutnya ada evaluasi risiko. Di sini ada 3 tingkatan. Yang pertama, prioritas pertama itu risiko produksi, prioritas kedua ada risiko finansial, dan prioritas ketiga itu ada risiko distribusi. Mitigasi risiko. Yang pertama ada mitigasi dari risiko produksi. Terdapat 3 mitigasi dari risiko produksi. Yang pertama yaitu adanya penyuluhan dan pelatihan karyawan dalam kegiatan produksi. Yang kedua, melakukan pengecekan mesin dan servis secara rutin dan berkala. Yang ketiga, melakukan standarisasi dalam mengolah biji kopi agar mutu tetap terjaga. Yang kedua ada mitigasi dari risiko distribusi. Terdapat 4 mitigasi dari risiko distribusi. Yang pertama yaitu memperhatikan kualitas serta meningkatkan efisiensi dalam hal kuantitas, harga, waktu, dan tempat yang sesuai dengan kontrak. Yang kedua, lebih teliti dalam melengkapi dokumen ekspor. Yang ketiga, menggunakan asuransi perjalanan. Dan yang terakhir, mempelajari, melakukan pengecekan, dan memenuhi standar ekspor impor sesuai ketentuan. Yang terakhir ada mitigasi dari risiko finansial. Terdapat 2 mitigasi dari risiko finansial. Yang pertama yaitu melakukan pendataan administrasi laporan keuangan dengan rapi dan sesuai dengan urutan. Yang kedua, menggunakan asuransi dan adanya kontrak jual beli untuk mengantisipasi adanya penambahan dan kenaikan biaya. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai ekspor kopi dari Toraja. Mohon maaf apabila banyak salah dan kata, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you good people.